Baik, para siswa sekalian, setelah kita mempelajari momen gaya, momen inersia, dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar, kita sekarang akan memasuki titik berat. Titik berat suatu benda adalah di mana gaya berat atau gaya gravitasi pada benda tersebut bekerja. Kalau dia benda yang bentuknya teratur, ya seperti batang misalnya, dia titik beratnya di tengah. Seperti kayu yang kita pelajari pada dinamika rotasi kemarin, ya, atau keseimbangan benda tegar, maka titik beratnya pas di tengah. Nah, sekarang saya punya ada dua benda yang tidak beraturan. Bagaimana cara menentukan titik beratnya? Ya, kita ambil salah satunya, ya. Kita ambil benda ini, maka caranya seperti ini. Ya, kita gantungkan, kita buat beberapa lubang, kita gantungkan seperti ini, kemudian kita kasih pemberat, ya, yang dihubungkan dengan benang. Kemudian kita kasih, ya, tanda pertama di sini, kemudian kedua di bawah. Nah, setelah itu kita tukar posisinya. Lubang yang lain, misalnya di sini. Kemudian kita kasih lagi pemberat dengan cara yang sama. Kemudian kita kasih lagi tanda. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian kita ganti posisi yang lain, ya, misalnya posisi yang seperti ini. Kita kasih lagi pemberat. Kita kasih tanda lagi. Setelah kita melakukan 2 atau 3 percobaan seperti ini, maka kita hubungkan titik-titik yang kita buat tadi. Ini tadi ada 2 titik dari lubang ini. Kemudian ada lagi titik yang dari sini ambilnya. Kemudian ada lagi titik yang satu lagi dari sini ambilnya. Ternyata ketiga garis ketemu pada satu titik, kita beri nama titik berat atau kita sebut dia dengan Z. Posisi manapun, maka nanti bertemunya di titik ini. Kalau seandainya kita buat percobaan 1 kali atau 2 kali lagi dengan posisi yang berbeda, maka ketemu garis itu nanti pas di tengah-tengah ini. Inilah menjadi titik berat khusus untuk benda ini, di mana gaya berat atau gaya gravitasinya bekerja. Nah, sekarang kita lihat contoh soal berikut ini. Ada sebuah benda berbentuk huruf L, ya. Kemudian diletakkan pada sumbu koordinat X dan Y. Nah, sekarang kita bagi benda ini. Bangun pertama kita kasih yang merah ini. Kita arsir yang merah ini. Ini bangun pertama. Kemudian kita bentuk diagonalnya seperti ini. Maka kita namai ini adalah titik berat yang pertama, Z1. Dan kemudian untuk benda kedua, ya, yang biru ini, yang biru kita kasih yang kedua. Kemudian kita bentuk diagonalnya. Ini adalah Z2. Ya. Maka setelah ketemu gambaran dari titik berat masing-masing dari
dua benda yang kita pisah tadi yang menjadi satu benda, maka kita berikan datanya untuk bangun yang pertama. A1 sama dengan A1 adalah yang diarsir merah, berarti 2 dikali 8 sama dengan 16 satuan. Katakan ini dalam meter, berarti meter kuadrat. Kemudian X1 sama dengan X1 nya adalah mulai dari titik ini sampai ke tengah ini namanya X1. Sedangkan Y1 mulai dari titik O00 ini ke Z1 tadi, itu Y1. Kita ulangi, maka X1 nya adalah setengah dikali dengan 2 sama dengan 1. Sedangkan Y1 nya adalah setengah dikali 8 sama dengan 4. Ya, 4 meter. Itu data untuk bangun yang pertama. Kemudian untuk bangun yang kedua, bangun yang biru, A2 nya sama dengan, jadi jarak ini kalau ini 2, ini 6, maka 4 dikali dengan ini 2 kali 2 sama dengan 8 meter kuadrat. Yang X2 nya mana? Adalah kita ukur dari O ke Z2. Di sini kita tarik lurusan. Ini namanya X2. Y2 nya yang mana? Ini Y2. Maka X2 sama dengan 2 ditambah setengah kali jarak ini ke sini 4. Maka setengah kali 4. Sehingga kita dapatkan 2 ditambah 2 sama dengan 4 meter. Y2 sama dengan, karena dari dasarnya langsung. Ini tadi 2. Yang kedua, setengah dikali 2 sama dengan 1 meter. Titik berat dari suatu benda berbentuk luasan kita buatkan dalam bentuk X sama dengan A1 X1 ditambah A2 X2. Kalau ada nanti benda yang ketiga ditambah A3 X3. Kemudian per A1 ditambah dengan A2. Kita masukkan angkanya, maka X sama dengan A1 tadi 16 dikali X1 nya 1 ditambah A2 nya 8 dikali dengan 4 per yang A1 nya adalah 16 ditambah dengan 30. Yang A2 nya maksudnya benda yang di sini ya. Yang A2 adalah 8 ya. Oke ya, kita ganti. Sama dengan 16 tambah 32 per 24 sama dengan 48 dibagi 24 sama dengan 2 meter. 2 meter. Nah, sekarang kita cari Y-nya ya. Kita buat di sini Y sama dengan cara yang sama A1 Y1. Kalau tadi X, sekarang Y. A1 Y1 ditambah A2 Y2 per A1 ditambah dengan A2. Kita masukkan angkanya. A1 nya tadi 16 dikali Y1 nya 4 ditambah dengan A2 nya 8 dikali Y2 nya 1 per A1 nya 16 ditambah dengan 8 A2 nya. Maka Y sama dengan 64 ditambah 8 per 24 sama dengan 72 per 24
maka Y-nya sama dengan 3 meter. Maka titik beratnya kita tulis Z sama dengan X-nya ya 2, maka 2 meter, 3 meter Y-nya. Inilah titik berat dari bangun yang berbentuk huruf L berikut ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Ada benda yang segi 4 tapi di raster ya, dikosongkan berbentuk segitiga. Maka kita kasih batasannya seperti ini. Maka kita buat bangun yang pertama adalah bangun yang berbentuk persegi ini. Biar jelas. Maka kita buat bangun satu adalah persegi. Ya. Karena ukurannya sama 6 sisinya ya. Maka kita buat sama seperti tadi. A1-nya sama dengan 6 kali 6, 36 meter kuadrat. X1-nya sama dengan setengah dikali dengan 6 sama dengan 3 ya, sama dengan 3 meter. Kemudian Y1-nya juga sama, setengah dikali dengan 6 sama dengan 3. Oke, berikut untuk bangun yang kedua ya adalah segitiga maya. Artinya bangunnya tidak ada ya, yang di raster tadi digunting jadi kosong ya, kosong. Maka A1-nya adalah luas segitiga maya, alas dikali tinggi per 2, 6 kali 3 per 2 sama dengan 9 ya, sama dengan 9. Kemudian kita lihat X1-nya, nah, kalau kita buat tadi yang Z1 di sini, Z2 di mana? Kalau kita gambarkan, kira-kira nanti di sini dia. Ya, ingat cara menggambarkan titik berat pada suatu segitiga. Maka di sini dia Z2 ya, Z2. Nah, kalau seperti itu berarti yang X1-nya masih sama, yaitu setengah dikali dengan 6 sama dengan 3 ya. Ini tadi meter kuadrat, ini dalam meter. Y1-nya untuk segitiga dari alasnya sepertiga kali tinggi, jadi sepertiga dari alas ini. Atau boleh kita buat, karena dia ukurannya adalah dari bawah ini, maka kita tulis 6 dikurangi dengan sepertiga dikali dengan tinggi segitiga itu 3 ya, 3. Maka ini sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5. Itulah Y2 ya. Jadi ini bangun kedua ya, kita ralat ya. Ini A2 berarti ya, A2, ini X2, ini Y2. Oke. Maka kita kembali ke rumusan tadi untuk menghitung nilai X-nya. Maka X sama dengan A1 X1 di sini sekarang kurang karena bangun yang kedua sebenarnya tidak ada. A2 X2 per A1 dikurang A2. Kalau kurang di atas, kurang di bawah. Masukkan nilainya. X sama dengan A1-nya tadi kita dapat 36. X1-nya kita dapat 3. Kemudian dikurangi dengan A2-nya kita dapat 9. Dikali dengan yang X2-nya kita dapat 3. Per di sini 36, A1-nya dikurang 9 ya, dikurang 9. Oke. 36 kali 3 108
dikurang 27 dibagi dengan 27, ya, dibagi dengan 27. Maka kita nanti bisa mendapatkan nilai X-nya. Ya. Dengan cara yang sama, Y sama dengan A1Y1 dikurang A2Y2 dengan cara yang sama per A1 dikurang Y2, ya, A1 dikurang A2, maka Y sama dengan yang A1 tadi 36 kali Y1 3 dikurang A2 9, Y2 dapat 5 per A1 36 dikurang A2 tadi 9, maka Y sama dengan 108 dikurang 45 per 27. Dengan cara yang sama untuk X tadi kita akan mendapatkan nilai Y-nya. Maka dengan demikian Z-nya atau titik beratnya nanti akan sama dengan X, Y. Ya, maka kita nanti bisa isikan berapa nilai X-nya dan berapa nilai Y-nya dengan cara menghitung berapa X-nya, berapa Y-nya. Inilah titik berat benda yang berbentuk luasan. Nanti kalau berbentuk volume atau dalam bentuk ruang, maka kita cari volume masing-masing, ya, mencari volume masing-masing. Demikian para siswa sekalian, semoga bermanfaat.